Ya, umur kita ini pendek, maksudnya dibanding dengan yang 500 tahun umurnya, ada yang sampai 1000, dan itu 1000 tahun. Kemudian juga walaupun 1000 tahun juga sebenarnya itu pendek dibanding dengan umur dunia. Jadi menurut penelitian umur dunia ini sudah ada 8 miliar umurnya dunia ini, 8 miliar. Jadi banding umur kita 60-70 tahun pendek. Jadi kita memang harus berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Kalau tidak berlomba-lomba, nanti tercecer. Jadi sini kalau kita lihat ayatnya itu surah hadis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'ti man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Berlomba-lombalah engkau untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berlomba-lombalah untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itulah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah mempunyai kekuasaan yang besar. Nah, Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi memang kita disuruh berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan. Kalau kita sudah mendapatkan ampunan, ya surga akan terbuka. Kemudian itu tadi. Jadi kalau berlomba-lomba ini fastabiqul khairat dibedakan dua. Kalau persoalan dunia bisa kita mengalah, tetapi kalau persoalan akhirat tidak boleh kita mengalah, harus berlomba. Contohnya begini, contoh di dalam kehidupan di dunia bisa kita mengalah. Anda pernah naik kereta api? Pernah, no? Oh belum, kalau begitu kita coba. Anda pernah naik mobil Tambris misalnya, Tambri? Pernah tuh? Ada yang pernah? Ada yang pernah. Kalau Anda naik Tambri, kemudian penuh itu kursi, ada dosenmu yang tua renta, yang penting seperti saya lah. Saya bukan yang tua renta tadi, belum tua renta tapi tua lah begitu dong. Ya, bukan juga tua renta karena masih bisa berjalan. Yang dikatakan tua renta itu ya pakai tongkat, tahu lah pakai tongkat. Kemudian dosenmu ini berdiri karena tidak ada kursi. Kau yang duduk, apa yang kau lakukan kira-kira? Ya? Maksudnya mengalah. Itulah istilahnya etika yang tertinggi. Itu budi pekerti yang elok. Jangan kau lihat saja begitu. Apalagi orang tuamu mesin apa? Kau duduk, ada yang sudah renta berdiri, sudah mau pingsan, tapi kau juga tidak mau mengalah. Di dalam persoalan dunia bisa kita mengalah, tetapi di dalam persoalan akhirat tidak boleh mengalah. Begini maksudnya, saya laki-laki itu ada sah, nama ini sah. Contoh saya laki-laki itu, Anda harus berlomba-lomba mendapatkan sah pertama ini, karena sah pertama ini adalah didoakan malaikat.
Saf pertama ini adalah tinggi derajatnya, tinggi pahalanya dibanding dengan saf-saf di belakang. Jadi kalau Anda sudah maju, jangan bergerak lagi. Walaupun siapa, kecuali kalau memang kau ada yang kuliah, tapi seharusnya tidak bergerak lagi karena ini berlomba-lomba di dalam mendapatkan pahala. Ataukah ada orang yang mau ditolong, ada kepayahan, ada kecelakaan, kau yang langsung terjun menolong, jangan kau saya bos kau nggak jangan itu, karena nanti yang mendapatkan pahala adalah orang yang menolong itu, bukan yang menonton. Itulah prinsip di dalam berlomba-lomba. Karena yang masuk surga itu bukan yang masuk surga bukan yang tidak ada dosanya, tetapi yang paling banyak yang amannya. Coba siapa yang bisa paham itu Korea? Paham man tidak Korea, man Korea, wama adalah kamal Korea. Yauma yakunun nasu kal farasina besus fatakunu dibalukah di mampus fa amma man sabbat mawadinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa yang punya maksudnya lebih berat amal kebaikannya, lebih berat amal kebaikannya daripada kejelekannya, itu yang mendapatkan kesenangan, kebahagiaan yang sempurna. Nah, itulah apa namanya surga. Siapa yang timbangan kebaikannya ringan, timbangan keburukannya, itu yang masuk neraka hawiyah. Apakah itu neraka hawiyah? Adalah api yang membara. Jadi berlomba-lomba kita supaya amal kita ini semakin berat timbangannya. Kalau tidak berlomba-lomba, orang lain yang selalu berbuat, ya kita apa yang kita dapat? No, kita dapat kalau selalu didahului oleh orang lain. Kita masuk ke Ramadan. Ini kalau kita hitung hari ini ya bisa 14 hari lagi. 14 hari lagi masuk Ramadan. Jadi kenapa Allah mewajibkan Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Jadi semuanya ini puasa hanya bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau bukan beriman memang tidak bisa juga. Kalau orang tidak beriman memang tidak bisa berpuasa, karena tidak ada iman, dia bisa makan. Mungkin kalau dia puasa di bulan di siang hari, mungkin hanya sampai jam 12 sudah lapar, makan lagi, bahkan tidak beriman, dia bisa makan. Tapi hanya orang-orang yang beriman diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu. Untuk apa? Agar kita bertakwa. Jadi kewajiban daripada puasa ini bukan saja umat Nabi Muhammad, diwajibkan sebagaimana diwajibkannya umat yang terdahulu. Jadi sebelum umat Nabi Muhammad. Jadi menurut penafsiran ulama sejarawan itu puasa dimulai pada Nabi Daud. Itu sih ada puasa Daud. Itu puasa Daud berapa? Bagaimana praktiknya puasa Daud? Ya puasa 1 hari, berbuka 1 hari, itulah. Jadi puasa 1
Nah itu saya berpuasa 40 hari waktu di gunung Kursina, ya ada gunung Kursina itu dia menggunakan dia 40 hari berpuasa. Kemudian puasanya Nabi Ibrahim pada waktu dibakar oleh api Namrud, dia berpuasa juga. Kemudian puasanya Nabi Yunus pada waktu dia ditelan oleh ikan apa? Ya, ikan paus. Ya, berpuasa di situ. Tidak hari, tidak malam puasa. Kemudian juga ada puasanya Nasrani. Nah, ini Nasrani sama yang kita di bulan Ramadan juga. Tapi caranya itu dari Isya, bayangkan 24 jam atau 20 jam, 23 jam, 22 jam lah antara maghrib dan Isya. Nah, nanti dia itu berbuka pada waktu maghrib. Kalau sudah Isya lagi atau sudah tidur, atau ada orang misalnya dia tidur jam 5 sore, tapi dia nanti bangun jam 8 malam, nanti dia Isya, itu tidak boleh makan, harus berpuasa lagi, nanti berbuka maghrib besoknya. Bayangkan, ya luar biasanya itu kewajiban orang berpuasa. Kalau kita di sini di dunia ini memang ada yang berpuasa itu 20 jam lebih, maka ada 21, 22 itu di daerah kutub, dekat kutub Norwegia, di mana siang lebih lama daripada malam. Ya, di daerah Norwegia itu bisa ada dia. Negara-negara yang puasanya itu 20 jam, 21 jam. Kita di sini alhamdulillah berapa jam kita puasa? Ya, dari jam 4 atau setengah 5 sampai jam 8 itu ya tidak cukup. Ya 14 jam mungkin tidak cukup, ya 15 jam. Tapi cukup banyak yang berpuasa. Kalau Nasrani itu ya bisa tidak bisa lagi makan, dia bisa minum, tidak bisa lagi berhubungan suami istri. Di awal-awal kewajiban Ramadan itu, ini kewajiban Ramadan dalam sejarah Nabi itu nanti diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah di Madinah. Jadi pada waktu Nabi hijrah di Madinah, nanti tahun kedua baru ada kewajiban melaksanakan puasa Ramadan. Jadi rukun-rukunnya itu ketentuannya masih mengikuti apa yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Jadi Isya tidak boleh lagi makan, minum, berhubungan suami istri. Ini tidak pernah kejadian, tidak apa-apa karena sudah dewasa semua ini. Nanti kita tahu. Ini Umar bin Khattab, tahu Umar bin Khattab? Apa itu? Ya, bertamu di rumahnya Nabi. Kemudian malam, ya mungkin sudah Isya, baru pulang. Dia mendapat istrinya sudah tidur. Tidak, itu kalau sudah tidur, bangun lagi tidak bisa lagi. Kalau jam 8, misalnya tidur jam 5, kemudian bangun jam 8, tidak bisa lagi makan karena sudah lewat itu. Jadi nanti bisa berbuka kalau besoknya maghrib. Ini istrinya tidur. Karena dia dari rumah Nabi, banyak istrinya. Ya, ini Umar